Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hamdan wa syukran lillah. Pada pertemuan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempatan Allah telah berikan nikmat kepada kita dengan seluruh nikmatnya. Semoga kita bisa membalas dan sebagian daripada wujud syukur kita adalah dengan cara mengkaji ilmu-ilmunya Allah yang hari itu yang bisa kita katakan temuan kita dalam mengkaji memperbaiki bacaan Al-Quran dan juga mengkaji kajian sedikit tentang sifat-sifat dan karakter kesempurnaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada tabi'at tabi'in, kepada para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang dengan jasa-jasa mereka sehingga Islam dan informasi terkait dengan Islam juga sudah sampai kepada kita secara kafah, dan semoga Allah menjadikan kita mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh tersebut dan juga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Baik, insya Allah pada pertemuan hari ini sebelum kita ijazahkan nantinya, kita baca sedikit lanjutan daripada hadis Syama'il Muhammadiyah. Kita sudah sampai masih di dalam bab puasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو حفص عمر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجراشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Di dalam hadis ini Sayyidah Aisyah berkata, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan keterangan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan puasa di hari Senin dan Khamis. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام. Pertanyaan ini diutarakan kepada Sayyidah Aisyah, ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah bahwasannya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa setiap bulan 3 hari? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Na'am." Ya, qultu min ayyihi kana yasumu. Kemudian ditanyakan kembali, wahai Ibunda Aisyah, hari apa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan 3 hari itu berpuasa? Maka Ibunda Aisyah berkata, qalat kana la yubali min ayyihi shoma. Ibunda Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan tidak peduli, ya, tidak ada pengkhususan hari-hari apa saja dan tanggal apa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Maka di dalam hadis ini ada keterangan bahwasanya ternyata tidak ada pengkhususan, ya, kalau itu puasa sunnah mutlak, yang artinya poinnya adalah setiap bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan puasa selama 3 hari.
ya, itu dan tidak pernah tinggal. Bisa dikatakan, bisa dipastikan seluruh hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan puasanya minimal 3 hari. Tetapi tidak ditentukan, tidak ada tanggal khusus, tidak ada hari-hari yang khusus dan lain sebagainya. Maka terkadang sebagian daripada saudara-saudara kita dan para ulama-ulama yang ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya ketika ada pengkhususan itu di dalam beberapa momen dan tanggal-tanggal tertentu dan hari-hari tertentu, kalau itu tidak ada dalil dan nas yang sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jatuhnya kepada bid'ah. Nah, maka kalau seandainya puasa itu dilaksanakan di hari apa saja dan tidak tertentu pada tanggal, tetapi puasanya puasa mutlak, bukan karena atas pengkhususan terhadap sesuatu hari dan tanggal, maka boleh silakan berpuasa. Tidak dikatakan bid'ah. Kalau yang dikatakan bid'ah itu terkadang ada yang mengatakan oh puasa Sya'ban tidak ada hadisnya. Ya, maka bid'ah bukan. Maka yang dikatakan bid'ah itu adalah secara pengkhususan ketika ada sesuatu yang mengatakan seharusnya berpuasa di bulan Pak Sya'ban karena mendapatkan fadilah sekian, karena ada kaidah, ada muqayyad dengan hari-hari tertentu, ada keterkaitannya, maka itu baru disebut dengan bid'ah. Tapi kalau seandainya puasa secara konteks dilaksanakan di hari apa saja setiap bulan maka diperbolehkan. Namanya puasa mutlak. Qala Abu Isa Yazid Ar-Rishku huwa Yazid Ad-Dubai Al-Basri wa huwa thiqatun. Rawa anhu Syu'bah wa Abdul Warith bin Sa'id Muhammad bin Yazid bin Zaid wa Ismail bin Ibrahim wa ghairu wahid min a'immah wa huwa Yazid Al-Qasim wa yuqalu Al-Qassam wa Rishku bi lughati ahli Al-Basrah huwa Al-Qassam. Nah, ini cuman komentar terkait dengan perawinya, nama perawi. Hadatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani hadatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Ashura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hadis ini menjelaskan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata keterangannya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Ashura, yang dimana hari itu juga orang-orang Quraisy jahiliyah itu berpuasa. Maka kalau kita lihat hari Asyura itu banyak momen-momen penting juga yang terjadi di dalam sejarah Islam. Ya, banyak kemenangan-kemenangan perperangan juga di hari Asyura. Nah, maka salah satunya adalah banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan di hari Asyura. Hari Asyura itu bertepatan pada 10 Muharram. 10 Muharram. Maka dalam hadis ini kata Sayyidah Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berpuasa di hari Ashura. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bisiyamihi. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika di Mekah puasa Ashura, ketika Nabi berpindah berhijrah ke Madinah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan seluruh umat Muslim untuk berpuasa di hari Ashura. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء. Maka saat itu ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada umat Muslim untuk berpuasa, padahal sebelumnya ya belum ada puasa Ramadan, puasa wajib belum diperintahkan. Artinya rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa belum diperintahkan saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkan puasa Ashura dan juga menganjurkan kepada semua umat Muslim untuk berpuasa Ashura. Maka tatkala diperintahkan turun wahyu untuk perintah puasa Ramadan, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkan puasa Ramadan dan meninggalkan Ashura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Maka dalam riwayat ini bisa dikatakan bahwasanya di awal-awal sebelum turunnya wahyu perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa Ramadan, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan seperti mewajibkan puasa Ashura dan menganjurkan yang lain untuk berpuasa Ashura. Tapi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu fardu, diperintahkan fardu puasa wajib di bulan Ramadan, maka Nabi meninggalkan puasa Ashura dan mengatakan kepada umat muslim bahwasannya
Barang siapa yang hendak menjalankan Asyura silahkan, yang tidak menjalankan Asyura juga tidak masalah. Maka jatuhnya seperti jadi statusnya adalah menjadi sunnah. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا. Ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menentukan hari-hari tertentu untuk berpuasa? Qalat kana amaluhu dimatan. Sayyidah Aisyah berkata, sesungguhnya amal perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu konsisten, selalu. Ya, wa ayyukum yutiqu makana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yutiqu. Maka kata Sayyidah Aisyah, sebenarnya apa tujuan kalian bertanya tentang amal Nabi Shallallahu alaihi wasallam, puasa Nabi, kemudian salat Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, sebagaimanapun aku memberitahukan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menyanggupi dan menyaingi ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang tatkala ditanyakan seperti itu, Sayyidah Aisyah mengatakan ya selalu konsisten. Nabi itu selalu berpuasa, ya, bisa dikatakan selalu berpuasa, bisa dikatakan juga terkadang tinggal, yang tinggal juga terkadang seperti tidak berpuasa, ya tergantung. Artinya ini perbuatan sunnah, perbuatan untuk mencari keridhaan Allah atau disebut dengan tatawwu. Maka kalau dijalankan silakan, yang tidak menjalankan tidak masalah. Kalau kalian bertanya tentang bagaimana dahsyatnya, ya, agungnya ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalian ingin mengikuti tidak akan sanggup, kata Sayyidah Aisyah. Sungguh luar biasa ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Harun bin Ishaq haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun. Qala man hadhihi? Qultu fulanah la tanamu al-laila. Pada suatu ketika diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, dan saat itu di rumah ada seorang wanita yang menjamu, artinya bertemu dengan Sayyidah Aisyah. Ternyata kebetulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang dan masuk ke rumah. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi? Siapa ini?" Qultu, dan kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Fulanah." Seseorang, ini tidak disebutkan namanya ya, atau disebut dengan inisial saja, fulanah la tanamul laila, dia tidak pernah tidur malam, hampir tidak pernah tidur di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal amali ma tutiquna fa wallahi la yamurrullahu hatta tamallu. Wa kana ahabba dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Nah, maka karena dikatakan bahwa seseorang yang bersama bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, perempuan tersebut dikatakan hampir setiap malam tidak tidur malam. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul? Perhatikan. Apa kata Rasul? Alaikum minal amali ma tutiqun. Kerjakan perbuatan-perbuatan yang sesanggup kalian kerjakan saja. Jangan sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap amalan ibadah itu sebenarnya Allah tidak sampai membebankan kepada suatu umat di luar daripada kemampuannya, dan setiap badan itu punya hak, ya, punya hak untuk tidur, mata juga punya hak untuk tidur, punya dipejam, dan juga seluruh tubuh punya hak untuk diistirahatkan. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak-hak itu. Nah, maka tidak dianjurkan untuk juga tidak tidur malam, dan juga beribadah berterus-terusan, kemudian berpuasa hampir setiap bulan penuh full, ya, itu juga tidak dianjurkan. Maka oleh karena itu, ketika di hadis riwayat yang lain juga disebutkan ada seseorang yang datang kepada Nabi mengatakan, aku selalu berpuasa setiap bulan full. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang saat itu dengan tegas, buka sekarang. Dan engkau punya hak terhadap dirimu, punya untuk badanmu. Maka buka sekarang, lalu kerjakan. Kalau ingin engkau berpuasa, berpuasalah setiap 3 hari setiap bulan. Ataupun kalau engkau tidak sanggup, kalau engkau sanggup melebihi daripada 3 hari, puasalah 1 minggu. Kalau engkau lebih daripada 1 minggu itu engkau sanggup melakukannya, puasalah setiap 1 hari selang, atau kita sebut dengan puasa Daud.
Itulah anjuran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukan suatu ibadah dan itu di luar daripada anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berlebihan, maka bukan malah mendapatkan pahala, tapi juga mendapat dosa karena kita tidak menunaikan hak-hak kepada tubuh kita. حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أي العمل. Kalau kita melihat di riwayat-riwayat hadis tentang puasa banyak ditanyakan atau diriwayat oleh Sayyidah Aisyah. Kalau tidak Sayyidah Aisyah, Sayyidina Anas. Kenapa? Karena ini merupakan puasa tersembunyi. Maka tidak ada sahabat yang lain yang tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa kecuali memang orang yang serumah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Sayyidina Anas atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat ma dima alaihi wa in qalla. Ya. Terus kemudian ditanyakan apa sih sebenarnya amalan yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, madima alaihi yang selalu dikerjakan bisa konsisten meskipun sedikit. Nah, ini juga di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah juga banyak disebutkan bahwasanya eh, sesuatu amal perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulnya adalah perbuatan yang kecil tapi konsisten. Ya, daripada melakukan suatu pekerjaan yang sangat besar kemudian ternyata yang dikatakan itu, yang diperbuat itu adalah hanya semalam saja dan sampai tidak menunaikan hak-hak badannya, sehingga bukan malah mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa dan juga tidak konsisten, tidak akan konsisten. Maka inilah yang kita lihat, kita simpulkan bahwa puasa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa merutinkan di setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap bulan dikatakan full, yaitu hanya pada satu bulan saja. Ya, hampir setiap hari Nabi berpuasa satu bulan penuh, hampir satu bulan penuh, yaitu di satu bulan saja, yaitu bulan Sya'ban. Adapun bulan Ramadan sudah pasti penuh, karena itu adalah bulan yang diwajibkan berpuasa. Ini yang dimaksud adalah puasa sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa setiap bulan 3 hari, minimal 3 hari. Hari apa saja tidak ditentukan. Tetapi ada riwayat yang mengkhususkan, bukan mengkhususkan, tapi pernah didapatkan oleh para sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berpuasa 3 hari itu, ya, kalau berpuasa 3 hari itu minimal harus dapat di hari Senin atau Kamis. Kalau hari Senin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari hari Sabtu, Sabtu, Minggu, dan Senin. Kalau di awal bulan itu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengerjakan 3 hari puasa di setiap bulannya, mulai daripada hari Selasa supaya dapat Kamis, maka dimulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan kebanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan pernah didapatkan di hari Jumat Nabi berpuasa, atau pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa di hari Jumat. Kalaupun Nabi berpuasa di hari Jumat, dan itu menjadi dalil-dalil sunnah yang disebutkan oleh para ulama, kalau misalnya kita ingin menjalankan puasa sunnah di hari Jumat, ya, maka alangkah baiknya dikerjakan dari sebelumnya atau membarengi hari Jumat itu. Baik dia dikerjakan puasa di hari Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwasannya makruh puasa itu di hari Jumat saja. Karena apa? Kenapa? Salah satunya adalah untuk menghargai bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, hari di mana hari lebarannya setiap umat muslim di setiap minggu. Maka kebanyakan kalau namanya lebaran, ya pasti ada jamuan, ada silaturahim, dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat di bagian-bagian Arab Timur Tengah itu, justru hari Jumat itu yang dikatakan hari weekend, ya liburnya di hari Jumat. Supaya apa? Terutama di Yaman, ya supaya apa? Bisa menjalankan satu silaturahim satu sama lain di hari Jumat, di hari lebarannya umat muslim di setiap pekan. Maka ini yang dapat kita paparkan pada pertemuan hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya pertemuan depan.
Barakallahu fikum. Kita doakan kepada seluruh saudara-saudara kita, jemaah-jemaah kita yang saat ini mungkin sedang dilanda sakit atau ada keluarganya yang sakit. Kita doakan supaya Allah membukakan pintu keberkahan, pintu kesembuhan kepada mereka, dan Allah berikan kesembuhan-kesembuhan yang sempurna, yang tidak didatangkan seluruh kemudaratan dan juga sakit-sakit yang berkelanjutan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, silahkan kita lanjutkan terlebih dahulu mungkin ke talaki ya Pak Nuk, sebelum, karena ada yang belum hadir apa yang mau Yang diijazahkan kalau hari Pak ini. Hadi sudah izin karena dia sedang closing kantor nih. Dia tanggal tiga puluh Oke, satu ya baik. mungkin ya. Kalau Bu Baik, baik. Olivia, Bu Olivia soalnya nah itu sakit Bu Olivia nggak enak badan Ah, gitu. Terus di sini sudah apa lagi ya? Pak Endro mungkin nanti belum masuk karena lagi sholat subuh. Terus Pak Tarjo ada, Pak Amin ada, Pak Noval ada, Pak Hadi tadi, ya, Bu Tessa. Jadi yang ada nanti tinggal tunggu Pak Endro aja nanti Pak Endro nanti baik. belum. Atau nanti kita ijazahkan ketika sudah datang Pak Endro, nanti kita Ya ijazahkan. kita potong aja nggak apa-apa Sekarang ntar. kita lanjut dulu ke talaki saja. Ya, Supaya